Di video kali ini aku bakalan ngebahas satu penulis yang jadi favorit aku semenjak aku kenal novel. Mungkin kalian kan kemarin udah nonton beberapa episode dari review novel Indonesia. Nah, hari ini aku bakalan ngobrolin tentang buku juga, tentang novel juga, tapi enggak review kayak minggu sebelumnya. Hari ini aku bakalan ngobrolin satu penulis yang bikin aku jatuh cinta sama novel-novelnya, walaupun sebenarnya aku enggak punya semua novelnya. Jadi kayaknya ya udah kita bahas aja ya. Kalau misalnya yang udah pernah mantengin video-video aku dari zaman review novel Indonesia yang pertama gitu ya, kalian mungkin bakalan kebayang siapa sih penulis yang bakalan aku bahas di hari ini gitu, karena aku udah ngebahas 4, 5, 6 bukunya di episode review novel Indonesia sebelum-sebelumnya. Nah, penulis itu siapa sih? Mungkin kalian akan tahu setelah aku tunjukin bukunya ya. Oke, mana ya? Bentar. Tataret. Sepanjang ini bor sebanyak ini cuy. Jadi kalian udah kelihatan kan, ini sebenarnya novel dari penulis yang aku suka. Aku cuma punya segini, padahal karya dia banyak banget. Ini kayaknya nggak nyampe setengahnya yang aku punya dari karyanya dia. Sumpah luar biasa banget. Dia tuh kayak dulu tuh kayak ya setahun tuh bisa nerbitin beberapa buku. Ya aku bangga banget sama dia. Cita-cita aku tuh dari dulu pengen menjadi penulis kayak dia, tapi sampai sekarang nggak kesampaian. Dasar otaknya emang begini gitu kan gue mah ya. Nah, oke, jadi siapa penulis itu ya udah jelas lah ya, dan namanya di sini Onizuka. Jadi aku mau ngebahas tentang Onizuka, penulis kecintaan aku, kesukaan aku dari zaman aku kenal novel. Apa sih aku kepikiran buat nyeritain koleksi novel aku karya Onizuka, karena bener-bener paling banyak di antara penulis yang lain itu adalah Onizuka ini. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton review novel Indonesia episode berapa ya, aku lupa, 2 apa 3 gitu, aku udah pernah nge-review 4 buku ini langsung dalam satu episode. Kalian bisa langsung aja klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di bawah situ. Tapi yang pertama kali aku beli dari Onizuka ini sebenarnya ya, itu adalah yang aku lupa deh, antara dua ini. Oke, nah antara dua novel ini adalah novel pertama kali aku kenalan sama Onizuka itu dari dua novel ini. Bukan kenalan sama orangnya ya, tapi sama karyanya itu dari dua novel yang ini, yang The Truth About Forever sama yang I For You. Dan kalau nggak salah si The Truth About Forever ini dia udah ganti ini udah kayak desain sampul cetakan kesekian gitu, karena dulu pas pertama kali muncul dia tuh nggak kayak gini tuh kan, bener. Ini udah termasuk cetakan kedua di tahun 2013. Nah, cetakan pertama di tahun 2008-nya itu sampulnya warna hijau gitu, jadi nggak warna kayak gini. Ini udah yang paling baru gitu sampulnya. Sampul kali, cover ya. Jadul banget gue. Nah, selanjutnya adalah si I For You ini juga dari Onizuka sama. Dan setelah ini aku kesini deh, kalau nggak salah ini tahun berapa ya, aku lupa. Aku sendiri yang punya buku lupa. Nah, ini cetakan pertamanya 2012 dan ini udah cetakan kelima di tahun 2013. Ih, luar biasa. Kebayang gak sih, sekali nyetak tuh penerbit gak cuma satu buku cuy, banyak. Jadi kan kebayang berapa banyak orang yang mencintai buku ini. Selanjutnya dari I For You itu aku sempet bentar ya, aku lupa soalnya. Oh, ini dulu deh, yang Meet the Senas. Nah, ini sebenarnya udah pernah aku review. Nanti linknya aku tulis di description box juga, biar kalian bisa nonton review si Meet the Senas ini gimana gitu. Jadi dari sekian banyak buku Onizuka baru 3 ya yang aku 7 sebenarnya kalau ini kan seri. Nah, jadi Meet the Senas ini tahun aku beli tahun 2014.
tapi ini cetakannya 2013 gitu. Jadi aku beli tahun 2014 nih. Kalau misalnya kalian nggak kepikiran, aku tuh kalau beli buku selalu kasih nama, di atasnya nama aku, terus di bawahnya tanggalnya aku beli sama bawahnya tanda tangan aku gitu. Jadi biar aku inget ini buku dibeli tahun berapa. Tapi nggak semua, kadang aku kelupaan, jadi kayak abis beli terus baca ya udah ditaruh gitu aja, kadang nggak dinamain, nggak ditanda tanganin, boro-boro ditanggalin gitu ya. Tapi kalau lagi rajin aku suka nulis tanggal, terus kadang suka nulis juga belinya di mana kayak gitu. Itu saking rajin, nggak tahu gabut. Tadi abis dari yang dua ini, setelah kenalan sama karya Onizuka yang ini, bener-bener bikin ketagihan karena gaya tulisannya cocok banget sama aku. Jadi nyaman gitu bacanya, nggak ngerasa terlalu berat, bener-bener ringan, jadi ngalir gitu loh apapun yang diceritain sama Onizuka di buku-bukunya. Jadi semenjak dua buku ini aku bener-bener jatuh cinta sama karya-karyanya Onizuka, dan akhirnya aku mencari dia menulis novel apa lagi gitu, sampai aku harus tahu nextnya kalau misalnya dia ngeluarin novel atau buku lagi, aku harus langsung beli gitu, nggak boleh sampai ketinggalan kayak yang ini kan dari 2008, terus ini yang udah 2012 kayak gitu. Jadi aku harus bener-bener ngikutin si novel-novelnya Onizuka gitu. Nah baru dari sini aku dapatlah si Meet the Senas ini gitu. Meet the Senas ini aku juga udah review, terus barulah ke sini. Ini dulu deh kayaknya ya. Nih yang The Chronicles of Audi ini tuh ada 4 buku gitu, jadi seri gitu, ada 4 buku. Nah dan yang terakhir ini adalah Apapun Selain Hujan. Ini adalah buku terakhir yang aku beli dari karya-karyanya Onizuka. Sebenarnya setelah Apapun Selain Hujan ini kan keluar di tahun 2000, bentar. Apapun Selain Hujan ini keluar di tahun 2016 ya. Ini keluar di tahun 2016, jadi kayak masih 4 tahun yang lalu. Wow, masih 4 tahun yang lalu. Pantesan aku nge-review ini di tahun 2017 tuh kayak baru banget bukunya, dan sekarang udah 2020. Mayang, kamu kemana aja? Astaga. Nah, ini di tahun 2016 bukunya adalah buku karya Onizuka terakhir yang aku beli. Sebenarnya setelah ini Onizuka ngeluarin lagi bukunya, namanya Momiji. Ya, Momiji, warnanya oranye kayak gitu, dan tentang bela negara kalau nggak salah. Tapi aku lupa kenapa ya waktu itu nggak beli, apakah kelupaan. Pokoknya waktu itu aku tahu Onizuka ngeluarin buku Momiji itu, sempet mau beli tapi sibuk apa ya waktu itu, pokoknya sampai bener-bener lost gitu, bener-bener nggak mentingin lagi novel, dan bener-bener nggak nyentuh lagi novel. Aku lupa sebenarnya apa karena kuliah ya waktu itu, pokoknya bener-bener nggak ada waktu buat ngurusin perbukuan. Dan aku udah sempet googling sebenarnya ada berapa banyak sih karya-karyanya Onizuka. Kalau misalnya lihat di Goodreads ya, nih aku sebutin ya beberapa karyanya. Nanti mungkin kalau misalnya aku lagi rajin ngedit videonya, aku bakalan munculin juga cover-cover novelnya yang mungkin kalian pernah punya, atau kalian pernah lihat di toko buku, atau kalian pernah baca gitu ya. Yang pertama ada Infinitely Yours. Ini aku sebenarnya jujur nggak punya. Terus I For You aku punya. Terus selanjutnya ada The Chronicles of Audi yang 4R aku punya. Terus The Truth About Forever aku punya. Terus Summer Breeze, Cinta Nggak Pernah Salah, ini aku nggak punya. Tapi kalau nggak salah sih Summer Breeze ini sempet mau difilmin ya, apa udah difilmin ya, aku lupa. Pokoknya yang ini juga termasuk yang bestseller banget dari Onizuka. Terus selanjutnya The Chronicles of Audi 21 aku punya. Terus ada Our Story. Nah ini aku mau beli sebenarnya si novel Our Story ini, tapi apa ya waktu itu. Karya selanjutnya dari Onizuka ada Fate. Ini sebenarnya terkenal banget. Aku juga tadi sempat browsing dan googling dulu. Ternyata banyak yang pre-love buku ini, dan aku sebenarnya tertarik sih buat baca. Terus buku Oppa and I. Terus buku With You yang sama Christian Shimomura. The Chronicles of Audi 4/4 itu aku punya. Terus The Chronicles of Audi yang O2 aku punya. Terus ada High School Paradise. Ini 2006. Jadi dari 2006 ya dia nulisnya. Wow. Terus ada Love United High School Paradise Second Half. Ini kayaknya lanjutannya. Terus ada Oppa and I Love Missions. Ini kayaknya lanjutannya Oppa and I yang pertama. Terus ada After School Club. Terus ada Call Me Miss J. Terus ada Oppa and I lagi yang Love Sign. Terus ada film novel Best Friend Forever, Meet the Senas,
17 Years of Love Song. Nah ini juga 17 Years of Love Song udah ada dua cover gitu. Ini yang di Goodreads masih cover yang pertama. Kalau misalnya cover yang kedua dia ada bola baseballnya seingat aku. Terus film Apapun Selain Hujan, terus Me and My Prince Charming. Ini katanya seru tapi aku nggak sempet baca. Terus ada film tuh kan novel Fight for Love. Terus Momiji aja keluar di tahun 2017 kalau di Goodreads. Jadi tadi kan Apapun Selain Hujan ini keluar di 2016. Nah Momiji di 2017. Nah 18, 19, 20 aku rasa Onizuka belum ngeluarin lagi yang baru sih sebenarnya. Terus ada Intertwine, Takdir Yang Berjalin, ini collab gitu sama penulis yang lain. Terus ada The Shaman, ini tahun 2008 dan aku nggak tahu kalau dia sebenarnya punya buku ini. Sumpah, kalau misalnya aku baca sinopsisnya bener-bener menarik dan kayaknya aku pengen nyari sih buku yang The Shaman ini, ya itulah bacanya ya. Terus ada juga Oppa and I series, terus Years After. Nah kalau misalnya kalian penulis novel Indonesia, siapa sih yang jadi favorit kalian dan yang paling banyak kalian koleksi novel atau karya-karyanya? Kalian boleh share di kolom komentar. Next time kalau misalnya kalian sambutannya banyak, mungkin aku bisa bikin video selanjutnya dan share cerita-cerita tentang kalian. Sampai di sini dulu video hari ini. Semoga menghibur, nggak menghibur juga nggak apa-apa, tapi semoga kalian tertarik dan terinspirasi untuk menjadi salah satu fansnya Onizuka. Serius sampai sekarang aku masih belum ketemu sama penulisnya, padahal pengen banget ketemu dan aku pengen kalau Onizuka tanda tanganin semua buku aku. Walaupun sebenarnya ini yang ini tuh aku ada tanda tangannya Onizuka sih, mana ya, karena waktu itu aku belinya sebelum tuh aku dapat tanda tangannya sebenarnya, karena aku belinya kayak PO gitu waktu awal-awal tuh ya. Dan oh iya tuh, sampai aku tulisin thank you Kak Onizuka, membalas. Jadi waktu itu sebenarnya beli yang ini nggak sengaja di toko buku, terus akhirnya karena dari sini tahu mau ada kelanjutannya, akhirnya yang 3 ini aku pantengin gitu di Instagram penerbitnya, dari penerbit Haru gitu. Jadi akhirnya yang lainnya aku beli pre-order, dan kalau kalian tahu ini bukunya udah rusak banget. Sedih banget kan ya. Jadi ya gitulah ya. Cukup sekian buat video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.